Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidayah, ilmu dan taufiknya. Tiada lain kita kembali bersua dalam majlis ilmu agama. Majlis ilmu agama adalah majlis di antara cara untuk menyadarkan kita dari kelalaian kita selama ini, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat lalai di dalam Al-Quran kecuali terjadi di hamba-hambanya. Sebagaimana misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui perkara dunia, tetapi tentang perkara akhirat mereka lalai. Dan ini terjadi. Jadi semua kelalaian yang disebutkan dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami selamatkan badanmu, badannya Fir'aun, agar nanti di belakangmu orang-orang yang ada setelahmu itu menjadi ayat, badanmu sebagai tanda akan kebesaran, kekuatan, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Banyak sekali manusia yang lalai. Bahkan di antara kita sengaja datang ke Mesir misalnya untuk melihat Fir'aun. Ya, kita menontonnya, melihatnya. Tapi mereka tidak mengambil pelajaran. Inilah yang disebut dengan katsiran minan nas, yang banyak dari kalangan manusia yang lalai atas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Itulah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala takum minal ghafilin." Janganlah kalian jadi orang-orang yang lalai. 6. Perjemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang
solat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para ulama lainnya. Selanjutnya adalah as-salatu bainal adzan wal iqamah, salat antara azan dan iqamah. Semua salat fardu jemaah, antara azan dan iqamah ada salat 2 rakaat. Ada yang sangat ditekankan sebagai salat sunnah rawatib, seperti misalnya qabliyah zuhur, kemudian qabliyah subuh, ya, yang qabliyah yang rawatib, maksudnya yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawatib itu sering dan termasuk sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Adapun yang tidak disebutkan secara khusus, yang tidak ditekankan, itu adalah qabliyah, salat sunnah sebelum asar, sebelum isya, sebelum maghrib, ya. Jadi ada salat sunnah sebelum isya, sebelum maghrib, ya, sebelum asar juga ada, dan sudah kita jelaskan di pertemuan ya sebelum-sebelumnya. Nah, di sini dalil akan sunnahnya salat di antara 2 azan dan iqamah, ya, antara azan dan iqamah. Baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, summa qala fi tsalitsah liman syaa. Antara 2 azan, yaitu azan dan iqamah, itu ada salat, ada salat. Di antara 2 azan ada salat. Nah, di kali yang ketiga Nabi bersabda bagi orang yang ingin melakukannya. Dan ini di antara isyarat bahwasanya kita nggak boleh merasa risih atau apalagi mengingkari, apalagi membenci orang-orang yang tidak kita lihat sholat sebelum isya misalnya, ya, atau sebelum maghrib misalnya, atau sebelum asar. Nah, karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan liman syaa, bagi yang ingin melakukannya. Yang tidak ingin tidak mengapa. Ya, di sini telah diberikan keringanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang ingin silakan. Nah, terlebih lagi ketika sebelum maghrib, ya, sebelum maghrib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah kalian sebelum maghrib, ya, bagi yang ingin. Nah, ini juga ada pengikatnya, bagi yang ingin, yang menghendaki, silahkan sholat. Kalau tidak ingin, tidak mengapa. Nah, dalam seperti ini jemaah, perkara seperti ini nggak boleh kita saling menyesatkan gara-gara ini salafi apa ini nggak pernah sholat, nggak kelihatan sholat qobliyah atau sebelum isya, ya kan? Karena sini seperti di sinilah misalnya, ya, kan sebelum isya itu jarang ada yang sholat, ya, tapi tidak mengapa, liman syaa, bagi yang ingin melakukannya. Nah, jadi di sini luas, ya, perkaranya luas, dan alhamdulillah, ya, Nabi SAW memberikan keringanan, ya. Beda dengan tadi yang sholat sunnah muakkadah tadi, ya, sholat sunnah yang sangat ditekankan, yang 12 rakaat itu, ya, yang sudah kita jelaskan di sebelum-sebelumnya. Adapun ada ormas, sebagian ormas yang tidak melakukan qobliyah, yaitu 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum isya, ya, sebelum asar, mereka langsung qomat, ya. Bahkan juga kita lihat di zaman sekarang, ya, maghrib itu habis azan langsung qomat, ya, langsung qomat. Nah, dan itu kurang tepat, ya. Jadi yang tepat adalah silahkan biarkan dulu jamaah, mungkin ada yang mau sholat, ya,
Nah, kecuali kalau sepakat semuanya nggak ada yang mau sholat, ya kan? Dan kita nggak mungkin, karena orang yang sholat banyak, ya. Nah, nih jadi di antara dua azan dan iqamah itu ada sholat, ya. Di antara azan dan iqamah ada sholat. Nah, dan berdoa di waktu sholat yang seperti ini, jemaah, ya, termasuk juga dalam hadis Nabi SAW anjuran yang sangat untuk berdoa di antara azan dan iqamah, ya. Sering dinasihatkan oleh para ulama bahwasanya maksimalkan waktu dalam sholat itu untuk berdoa daripada luar sholat, ya. Sampai ada pendapat, ya, bahwasanya tidak boleh terlalu sering, ya, tidak boleh terlalu sering terlihat berdoa setelah qobliyah, ya, mengangkat tangan setiap qobliyah, angkat tangan setiap qobliyah, angkat tangan. Ya, itu nanti dikhawatirkan adanya pengkhususan, ya, adanya pengkhususan. Padahal umum, ya kan, dalil Nabi SAW yang menganjurkan untuk berdoa antara azan dan iqamah yang makbul itu umum, ya. Bahkan habis azan dia jawab azan, kemudian berdoa setelah azan, angkat tangan, bagus, itu tidak mengapa. Bahkan itu juga ada dua terkumpul di situ syarat pengkabulan doa, ya, yaitu siapa saja yang menjawab azan kemudian berdoa maka doanya akan dikabulkan, ya. Doa setelah azan kemudian doa. Nah, dan itu juga termasuk antara azan dan iqamah. Apalagi ketika sholat, ya, terkumpul juga di situ apalagi ketika sujud dia berdoa. Nah, terkumpul dua waktu makbulnya doa antara azan dan iqamah, kemudian ketika sujud. Nah, jadi perbanyak, ya, maksimalkan waktu kita untuk berdoa ketika dalam sholat daripada luar sholat. Kenapa? Karena dalam sholat itu kita ingat Allah, jemaah, ya, kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dalam sholat. Adapun di luar sholat itu jarang, ya. Mungkin, ya, lisan kita berdoa, ya, lisan kita berkata minta ini minta itu, tapi hati entah kemana, ya, kalau di luar sholat misalnya. Dan tidak untuk kemungkinan juga dalam sholat seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau ada orang mengatakan nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, ya. Ketiga, sujud. Ini sudah kita jelaskan dalam sifat sholat Nabi. Nah, selanjutnya adalah salatu sunnatil Jum'ah, salat sunnah Jumat. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, apakah Jumat itu ada qobliyahnya? Apakah Jumat ada qobliyahnya? Tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan adanya qobliyah Jumat, ya, tidak ada. Kita lihat hadisnya. Man ightasala, siapa saja yang mandi, yang disunahkan mandi itu, jemaah, adalah para laki atau perempuan yang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Adapun yang enggak sholat Jumat, misalnya para wanita yang enggak sholat Jumat misalnya, enggak perlu mandi, enggak ada sunnahnya mereka untuk mandi, ya. Jadi yang sunnah untuk mandi adalah yang berangkat sholat Jumat. Dalam hadis yang lain, wa ghassala, kemudian membuat istrinya mandi. Mandi junub maksudnya, jemaah, ya. Makanya di antara sunnah dari Jumat itu adalah membuat istri mandi junub sebelum berangkat Jumatan, ya. Jadi tidak ada orang mengatakan malam Jumat itu sunnahnya, enggak, ya. Nah,
Jadi yang disunahkan itu adalah sebelum berangkat Jumatan, ya. Nah. Dan pahalanya ini besar jemaah. Ya. Kalau kita mandi dan membuat istri mandi juga. Ya. Langkah kaki kita yang pertama itu seperti pahala sholat 1 tahun. Yang kedua puasa 1 tahun. Terus seperti itu. Luar biasa. Nah, makanya orang nikah itu banyak pahalanya nih, ya. Nah, yang belum segera ya. Summa atal Jum'ah, kemudian dia berangkat pergi sholat Jumat, ya. Di hadis yang lain juga dia pakai pakaian yang bagus, kemudian berparfum, ya, dan berangkat Jumat. Fa shalla ma qaddara lahu, kemudian dia sholat semampunya, ya, sampai imam atau khotib naik mimbar, ya. Ketika sudah khotib bilang assalamualaikum di mimbar, maka sholatnya diselesaikan, salam, berhenti sholat. Nah, itu dari awal masuk masjid sampai maqdira lahu, semampu dia, terserah, ya. Batas akhirnya adalah sampai imam naik mimbar. Nah, di sini nggak ada disebut 2 rakaat sebelum Jumat, tapi sholat semampunya, ya. Mau 10 rakaat, 2 salam, ya, semampunya. Nah, ini namanya sholat mutlak. Niatnya apa? Niatnya sholat, ya, niatnya sholat. Summa ansata hatta yufrigha min khutbati. Kemudian dia diam, ya, diam di sini maksudnya nggak tidur, ya. Kan banyak orang yang walaupun khotibnya berkoar-koar, ya kan, tapi masih tidur, capek ini cari dunia. Nah, summa yusalli ma'ahu, kemudian salat bersama imam. Ghufira lahu ma bainal jum'atil ukhra, ya. Kemudian dia akan diampuni dosa-dosanya sampai Jumat akan datang. Jadi 1 pekan dosanya itu diampuni, jemaah. Kalau tadi. Kemudian tambah 3 hari lagi, berarti 7, 8, 9, 10 hari. Ya, 10 hari dosa-dosanya, dosa kecilnya akan diampuni. Nah, ini luar biasa, jemaah. Dan juga, jemaah, perlu diperhatikan, ya, kita juga yang bermanhaj salaf, ya, mungkin pernah saya sampaikan di sini, jangan sampai ada kita yang salafi ini datang Jumat itu setelah imam khotib di mimbar, ya. Jadi usahakan nama kita ada di catatan malaikat yang di depan masjid, depan pintu masjid itu. Ya. Bukan berarti orang yang terlambat misalnya sholatnya nggak sah, sholatnya sah. Nah, tapi dia terluput dari catatan malaikat. Kali ini banyak di mana-mana ini, ya. Nggak di Samarinda, di Tenggarong, gitu juga. Ya, kita sudah naik mimbar, ya, baru ada yang datang ini. Nah, jadi usahakan kita, kata para ulama, jemaah, masyarakat ini akan senantiasa, ya, akan senantiasa percaya dengan para penuntut ilmu itu selama dia mengamalkan sunnah, ya, mengamalkan sunnah. Sini ada saya simpannya. Perkataan para ulama. Nah, bahkan di sini
Jadi kepercayaan masyarakat kepada sebagian penuntut ilmu itu tidak akan goyah jemaah kepercayaannya, kecuali ketika melihat para penuntut ilmu, terlihat para penuntut ilmu itu berada di soft terakhir, ya, soft terakhir maksudnya sering terlambat sholat, ya, sering terlambat sholat, bahkan tertinggal misalnya. Nah ini, jadi kita harus sebenarnya sebagai contoh ya, kita yang sudah mengenal manhaj salaf ini, alhamdulillah. Selanjutnya kita harus berdakwah dengan bil hal, ya. Jadi dakwah itu bukan dengan bil maqal saja, dengan lisan saja ya. Lisan ini para ustadz yang mampu misalnya. Tapi kalau kita sebagai penuntut ilmu ya, maka kita bil hal, dengan contoh ya, dengan memperlihatkan yang indah-indah di hadapan masyarakat di sekitar kita, tetangga dan seterusnya ya. Dalam bermuamalah ya, terlebih dalam hutang juga jemaah ya, dalam hutang. Sampai ada yang mengatakan saya lebih baik bermuamalah dengan non salafi daripada yang salafi. Nah, ada itu nggak bayar hutang ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sunnah ba'diyah lil jum'ah. Nah, sunnah ba'diyah. Sunnah ba'diyah untuk Jumat itu ada. Dalilnya adalah rakaataini ba'dal jum'ati fi baitihi. Nabi salat 2 rakaat setelah Jumat, itu ba'diyah Jumat, 2 rakaat di rumahnya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, wa idza shalla ahadukumul jum'ah, kalau kalian salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, salat 4 rakaat. Ya. Ada yang mengatakan kalau 4 rakaat di mana itu, masjid atau di rumah? Kalau 2 rakaat di rumah. Ya, kalau 4 rakaat di masjid, kalau di rumah 2 rakaat. Itu salah. Ya. Yang tepat adalah boleh di mana-mana. Mau 4 rakaat di rumah silakan, di masjid 2 rakaat tidak mengapa. Ya, di masjid 4 rakaat tidak mengapa. Jadi boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Nah, tentu yang paling utama adalah yang banyak, yang 4 rakaat. Ya. Dan Syekh bin Baz ya, rahimahullah taala, dia paling mengutamakan yang afdol ya, Syekh bin Baz itu, Masya Allah ya, Syekh bin Baz paling mengutamakan yang afdol, yang paling utama. Karena beliau itu buta aja ya, jadi dari mana dapat ilmu? Dibacakan ya, dibacakan oleh muridnya. Tapi yang paling berilmu adalah yang dibacakan. Yang membaca tidak seperti Syekh bin Baz. Nah, ketika wudhu pun dibacakan ya. Jadi waktu mereka nggak sia-sia dalam ilmu. Ya, dulu pernah saya cerita ya kan, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, ya, ketika buang hajat pun dibacakan ilmu daripada melamun, ya kan? Dibacakan ilmu. Nah, jadi boleh 2 atau 4 rakaat. Yang 4 gimana caranya? Yang 4 seperti yang kita sebutkan ya, boleh 2 salam, boleh juga seperti sholat yang 4 rakaat ya, 2 kali tasyahud. Nah, selanjutnya adalah sholat tasbih ya, sholat tasbih. Sholat tasbih ini diperselisihkan oleh para ulama hadisnya. Ulama yang mendhaifkan mengatakan bid'ah ya, karena dalilnya dhaif, lemah. Ulama yang mensahihkan sunnah ya,
Salat tasbih ini sunnah. Di antara ulama yang mensahihkan ya salat tasbih ini adalah seperti misalnya kalau ulama kontemporer Syekh Albani rahimahullah taala, dia mensahihkannya. Yang mendhaifkannya Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin ya, mendhaifkannya sehingga mereka tidak mensunahkannya ya. Nah, jadi mendhaifkan ya, mendhaifkan dan mensahihkan hadis itu perkara ijtihadiyah ya, perkara ijtihadiyah. Nah, kadang hadis ini ulama salaf ya, salaf ini mengatakan sahih, kadang dhaif. Nah, mana yang kita ambil jemaah? Ada yang mengatakan ambil ulama yang lebih tua umurnya. Ya. Ada yang mengatakan ambil ulama yang kita siqah dengannya. Ya. Nah, dan Allah alamnya, kalau ini kita ambil pendapatnya Syekh Albani, karena Syekh Albani itu sudah dipercaya sebagai ahli hadis ya oleh Syekh bin Baz ya, kemudian Syekh Al-Utsaimin. Bahkan ketika mereka kumpul, mungkin sudah saya ceritakan ya, di haji ya, ketika mereka haji kumpul bertiga, ketika masalah hadis ya, ada pertanyaan masalah hadis dilempar ke Syekh Albani. Nah, ketika dalam masalah fikih dilempar ke Syekh Ibn Utsaimin. Dalam masalah akidah baru Syekh bin Baz. Nah, jadi mereka seperti itu ya. Jadi mereka itu masalah-masalah ilmiah ini jemaah, saling berselisih tapi rangkulan. Ya. Mereka enggak saling tahdzir mentahdzir seperti sekarang kan. Murid mentahdzir gurunya. Ya, terjadi sekarang di Surabaya. Ya, terjadi. Nah, makanya Syekh bin Baz itu enggak mau dibacakan kitab Al-Muhalla jemaah. Kitab Al-Muhalla ini karangannya Syekh Imam Ibn Hazm. Ya. Kenapa? Karena Imam Ibn Hazm itu mudah, lisannya itu mudah menghukumi orang ini, menyebutkan cacatnya. Ya. Banyak menyebutkan cacat orang-orang di kitab Al-Muhalla itu. Nah, itu alasan Syekh bin Baz enggak mau dibacakan kitab Al-Muhalla Ibn Hazm. Nah. Jadi salat tasbih itu sunnah ya. Namun di sini sebelum saya jelaskan bagaimana caranya ya, pasti kita belum pernah ini salat tasbih ini, ya. Kita lihat di sini. Idza istata'ta an tusalliha kulla yawmin marratan, kalau kalian bisa salat setiap hari ya, satu kali, faf'al, lakukanlah. Wa illam taf'al, kalau enggak bisa, fa fi kulli jum'atin marratan. Kalau enggak bisa, maka salatlah satu kali sepekan. Ya. Jadi kalau orang Arab itu bilangnya satu pekan itu kan, kalau kita kan satu minggu. Kalau orang Arab satu Jumat. Ya, satu Jumat. Satu Jumat ya. Fa fi kulli jum'ah, nah ini, fa fi kulli jum'ah. Makanya dalam hadis Nabi juga, seseorang itu tidak boleh meninggalkan mandi 7 hari. Ya. Minimal mandi itu sekali 7 hari sekali. Nah, ada hadisnya itu. Minimal mandi 7 hari sekali. Nah, kan nggak mungkin kalau kita. Ya. Itu minimal ya kan. Nah. Jadi kalau nggak bisa setiap hari maka satu pekan sekali. Kalau nggak bisa, fa fi kulli syahrin marrah. Kalau nggak bisa satu bulan sekali. Ya. Kalau nggak bisa juga
setahun sekali. Nggak bisa juga sekali seumur hidup. Nah itu. Karena panjang jemaah sholatnya ini. Ya. Kita lihat sholatnya ya. Dan pahalanya bukan main jemaah. Menghapus dosa-dosa yang awal sampai akhir, yang lama dan yang baru. Ya. Dosa yang khata', dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau tidak disengaja mungkin dihapus ya sama Allah. Yang kecil maupun yang besarnya di sini sebutkan, tapi yang besar sudah kita sebutkan bahwasanya tidak bisa terampuni dengan amalan kecuali taubat. Kemudian sirrahu wa alaniyatahu. Dosa yang sir, dosa yang rahasia yang kita lakukan, ataupun dosa yang terang-terangan kita lakukan. Nah, jadi itu pahalanya. An tusalliya arba'a raka'atin. Salatnya 4 rakaat. 4 rakaat ya. Taqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitab wa suratan. Setiap rakaat baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Setiap rakaat ini. Berarti 1 2 3 4 itu baca Al-Fatihah, baca surah. Ya. Fa idza faraghta min al-qira'ati fi awwal raka'ah. Jadi di setiap rakaat kita sudah selesai baca surah, ya. Dan kita berdiri itu. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Ya. Hitung sendiri itu, hitung. Ya. Jangan pakai tasbih, nanti bawa tasbih salat, hitung ya. Atau yang pakai jam, trek gitu ya. Kan ada itu. Ya. Kemudian ruku. Setelah itu baru ruku 15 kali tadi ya. Fataquluha wa anta raqi'un 10. Setelah kita subhana rabbil azim 1 kali, 2 kali, 3 kali, baca lagi tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Ya, kalau berdiri 15 kali, kalau ruku 10 kali. Kemudian tarfa' rasak minar ruku'. Ya, kemudian kita angkat itidal maksudnya. Setelah baca Rabbana lakal hamdu, baca lagi 10 kali itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Kemudian sujud. Setelah subhana rabbiyal a'la, baca lagi 10 kali. Nah. Ketika sujud, ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Setelah Rabbi ghafirli, baca lagi 10 kali, ya. Sujud, baca lagi 10 kali. Summa tarfa' rasak fataquluhu 10, ya. Kemudian fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'ah. Jadi setiap 1 rakaat itu 75 tasbih. Ya. Jadi 75 kali 4 berapa tuh? 300 ya. 300-an ya. Mana ini ahli matematika nih? Pas 300. Pas 300. Nah, ya. Ayo 300 tasbih ya, Masya Allah ya. Luar biasa ini. Nah, itu sholat tasbih ya. Jadi setiap 1 rakaat kita bertasbih 75 kali. Ya, jadi 300. Dan kita itu sudah bersedekah itu. Sedekah juga kan maksudnya. Termasuk sedekah juga. Kullu tasbih shadaqah. Setiap tasbih itu shadaqah. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah salatul qadim minas safar. Salatnya orang yang baru datang dari safar. Ya. Salat orang yang baru datang dari safar. Nabi SAW idza qadima min safarin, kalau datang dari safar, bada'a bil masjid. Ya. Nabi itu
Kalau pulang dari safar dia langsung ke masjid. Ya, langsung ke masjid. Kalau tidak, kalau kita kan langsung ke rumah. Fa yarka fihi rakaatain. Salat 2 rakaat di masjid. Kemudian duduk, jalasa linnas, duduk, mungkin ada manusia, orang-orang yang mau ketemu, ya kan? Nah itu Nabi. Ini sunnah hukumnya. Ya. Nah, salatul qadim minas safar. Kemudian selanjutnya, salat sunnah selanjutnya adalah kalau di sini salat kusuf wal khusuf, ya, salat gerhana. Ya, kita bahas saja salat gerhana. Cukup nggak waktunya? Nabi SAW ya pernah sholat gerhana, ya, pernah sholat gerhana, dan Nabi SAW itu takut jemaah. Kalau ada gerhana Nabi takut, ya, dan itulah alasan adanya gerhana itu, li yukhawwifallahu ibadahu, untuk menakut-nakuti hambanya, ya. Tapi kalau beda dengan zaman sekarang kan, selfie. Ditunggu-tunggu kalau zaman sekarang kan, karena ada pengumumannya terlebih dahulu. Makanya yang lebih afdal itu jemaah tidak diumumkan. Itu lebih afdal. Ya, tidak diumumkan. Jadi tahu-tahu terlihat, ya kan, kok gelap gini, gitu. Jadi ada rasa takut. Nah itulah yang membuat Nabi SAW keluar. Itu gerhana matahari dulu, ya, keluar sambil berlari, ya, ke masjid, berlari ke masjid dalam keadaan apa namanya, celana atau selendang atau jubah Nabi SAW itu menjulur melebihi mata kaki, turun, ya, turun. Ini dalil mereka yang mengatakan isbal itu boleh, ya. Nabi SAW juga pernah nggak isbal katanya ketika lari ke masjid untuk sholat gerhana, ya. Dan itu dalil yang terpatahkan, ya, nggak bisa berdalil dengan itu. Sekarang antum lagi lari atau enggak, gitu kan. Nah, ada juga yang berdalil dengan sahabat Abu Bakar, ya kan, sahabat Abu Bakar yang tidak bisa mata kakinya itu celananya diangkat, ya. Setiap diangkat selalu turun, setiap diangkat selalu turun. Tapi dia selalu untuk berusaha, ya. Sahabat Abu Bakar itu radhiyallahu anhu. Kalau zaman sekarang mana ada usaha, ya. Bahkan sengaja mesan, ya kan, ke tukang jahit. Ya, inti jangan pendek-pendek ini. Ya. Nanti cingkrang kayak turis, katanya kan. Nah. Jadi terpatahkan semua dalil-dalil mereka. Ada juga yang mengatakan kan nggak sombong. Nah, terpatahkan dengan dalil lain, ya. Iyakum wal isbala fa innahu minal makhilah. Ya, hati-hati dari isbal karena isbal itu kesombongan. Tanpa kita sadari, ya, termasuk kesombongan. Nah, walaupun nggak ada niat sombong, itulah sombong. Nah, ya, salatul kusuf wal khusuf. Dan ini insyaallah sudah bisa, ya, salat kusuf khusuf. Hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan.
Dan disunahkan, ya, diharuskan nih untuk berjamaah caranya, ya, dengan berjamaah. Tidak boleh sholat sendirian di rumah, ya. Dan kalau di rumah kita mau baca apa, ya, kecuali kalau pegang Quran. Nah, makanya yang jadi imam itu yang imam sholat khusuf ini, gerhana ini adalah yang banyak hafalannya, ya, karena harus panjang, ya, harus panjang. Saya kemarin dengar itu di masjid, ya, sholat gerhananya pakai ini kulhu. Ini maghrib atau apa ini? Sholat gerhana pakai kulhu, cepat sekali. Mungkin doanya panjang, kan? Sholatnya sebentar, doanya yang panjang. Nah, atau khotibnya yang banyak, ceramahnya, ya. Khotib itu pendek aja mah, ya. Khotib sholat gerhana itu pendek, hanya baca dalil pengingat khusuf ini bukan untuk tatayur, ya. Khusuf ini gerhana ini bukan untuk karena ada orang mau mati atau ada orang yang mati. Begitu juga gerhana terjadi karena untuk ditakut-takuti sama Allah, gitu. Itu aja, sudah selesai, ya. Jadi nggak boleh khutbahnya lebih panjang daripada sholatnya. Itu menyelisih sunnah. Nah, sehingga mudah itu jemaah, tinggal kita baca aja, ya, baca dan terjemahnya udah selesai. Makanya nggak perlu cari-cari khutib kemana. Ayo, siapa mau khutib, siapa khutib ini, ya. Dan sholatnya 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Dan kalau dia gerhana matahari dijaharkan sholatnya, ya. Kalau gerhana matahari kan siang itu, dijaharkan bacaannya, ya. Kalau di Yaman, di Hadramaut tuh, kemarin saya tonton juga ini gerhana matahari kan di situ kemarin. Mereka mensirkan, ya, yaitu Habib Umar Al-Hafiz, ya. Nah itu di Hadramaut mereka mensirkan ketika gerhana matahari. Nah, jadi sholatnya 2 rakaat. Dalam 1 rakaat ada berapa ruku? 2 kali ruku, ya, 1 rakaat. Nah, sujudnya berapa dong? Hah? Iya, tetap 4 sujudnya, ya. Yang rukunya aja yang 2. Jadi 4 rukunya. Baca lagi, ya kan? Nah. Makanya harus siap-siap kita ini, ya. Jusama lah jamaah, ya, jusama. Kan kita yang jenggot-jenggot pakai jubah di masyarakat, kan? Nanti imamnya nggak datang, harus siap, ditunjuk kita, ya. Makanya dulu saya pernah bilang, kan, apalagi ketika khotib Jumat juga itu, ya. Jadi kalau bisa kita sudah hafal 1 teks, ya kan, hafal aja itu, hafal mati, ya. Nah, sama dalilnya hafal. Nah, nanti kalau khotibnya misalnya nggak datang, ada mendadak apa gitu lah, nanti kita yang akan dipilih, jangan, yang jenggot, kelihatan jenggot, berjubah apalagi. Ini dorong-dorong, kan, sampaikan apa yang mau kita sampaikan kalau nggak siap, ya. Jadi malu-maluin jenggot. Nah, wah, ini yang jenggot sama aja, nah, gitu kan. Nah, gitu lah. Jadi itu wasiat nasihat dosen dulu di STD itu, gitu, ya. Jadi kalau bisa persiapkan 1 teks, ya, yang kita sudah hafal, ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa khutbah itu, ya, tinggal hafal dalil aja, terus kita rangkaikan gitu, nggak perlu nyatet-nyatet lagi, ya. Nah, kalau kita sudah hafal dalil 1, 2, 3, nah, tinggal kita perjabar luas. Allah alam, ya. Nanti kita akan jelaskan nanti surat
kusuk secara panjang lebarnya. Apakah ada adzan, iqamah dan seterusnya. Nah, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.